Hai guys, aku Jonathan. Apa kabar? Aku harap semua baik-baik aja ya. Oke, untuk video hari ini, aku bikin video iklan sinematik produk smartwatch ini menggunakan HP. Dan di video kali ini, aku mau kasih tahu juga ke teman-teman proses pengeditannya di HP menggunakan KineMaster. Ayo tanpa basa-basi, kita langsung aja. Let's go! Oke, untuk shot pertama aku pakai apa sebutannya ini, tripod ya, yang bisa jadi kayak tongsis. Tripod untuk posisikan HP kamu ya, sama gripnya di sini. Dan di sini aku menggunakan kotak HP-nya. Kebetulan HP ku Mi 10T. Nah, aku menggunakan kotak HP ini dan aku pakai apa namanya ini, mousepad. Aku alasin di sini biar lebih tinggi aja. Dan untuk siluet, bukan siluet sih, kayak pancaran cahaya, ini bisa kita gunakan HP kedua ya. Kita tinggal buka atau download gambar putih aja, cari di Google gitu. Terus intensitas cahaya kita terangin maksimal. Cuman kebetulan karena HP ku yang kentang ini, HP kentang ini ya. HP kentang ini yang dulu pernah aku pakai buat bikin video sinematik, bisa kalian lihat di video ini. Ini dia intensitas cahayanya kurang terang, jadi aku pakai ring light aja. Kebetulan aku ada ring light di situ. Posisikan jam di atas mousepad, matikan lampu kamar ya, biar gelap. Terus kalian tinggal mainkan atau arahkan cahayanya. Di sini kebetulan aku menggunakan ring light, jadi kayak diputer aja kayak gini. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk shot kedua, aku mau menunjukkan ke penonton kalau ini adalah sebuah jam. Aku ambil detail dari jarum jamnya. Aku ngerekam jarum jamnya dengan cara posisi sama seperti tadi, cuman lebih direndahkan lagi untuk kameranya. Atau tipsnya ya, bisa kalian rekam seperti biasa, nggak usah dirubah tripodnya. Kamera tetap posisi seperti tadi, nanti cuman pas di editnya kita bisa zoom sedikit, oke? Untuk shot ketiga ini adalah shot menggunakan background seperti di video sebelumnya yang bisa kalian lihat di sini. Ini aku menggunakan background animasi ya, shockwave. Ya, animasi shockwave yang bisa kalian cari di YouTube banyak kok. Nah, ini aku menggunakan layar laptop lagi karena memang masih belum ada tablet, jadi aku menggunakan layar laptop. Sama seperti teknik yang dulu pernah aku bikin, cuman sekarang berubah animasi aja. Jadi seperti ini. Jangan lupa matikan lampu buat ruangannya gelap. Biarkan cahaya dari videonya aja yang muncul dan memberikan siluet dari bentuk jamnya. Dan untuk shot keempat atau shot closing ya, untuk penutupnya kalau di videoku yang dulu itu aku bikin penutupnya pakai green screen ya, aku animasikan menggunakan green screen. Tapi untuk yang sekarang aku pengen bikin sesuatu yang berbeda. Nah, karena kebetulan ini smartwatch, ini kan watch face-nya bisa kita ganti-ganti ya. Nah, aku mau nunjukin ke penonton kalau watch face ini kita bisa ganti banyak watch face-nya, dan begitu juga background-nya. Untuk shot keempat ini kita bukan merekam video ya, kita ambil fotonya dengan teknik stop motion. Oke, di sini aku punya background, ini aku pakai kertas manila. Ini kertas manila, aku kebetulan punya banyak. Dulu pernah aku pakai untuk bikin video iklan Nutrisari di video yang kalian bisa lihat di sini. Oke. Aku punya warna oranye, warna hijau, warna pink, dan satu lagi yang warna biru itu yang dimainin sama kucingku. Jadi kertas manila ini ya murah ya, kalian bisa beli ini di toko buku terdekat, oke, atau stationery terdekat. Kalian bisa beli, kalau nggak salah berapa ya, paling nggak cuman 5.000 gitu kalau nggak salah untuk satu gulung ini.
Ukurannya sih aku nggak begitu tahu ya, nggak ngukur soalnya, oke. Jadi untuk shot terakhir ini, aku posisikan kamera atau HP ku di tempat yang tinggi. Untuk shot ini aku nggak pakai tripod yang ini, aku pakai tripod yang tinggian, yang ini, oke. Karena aku butuh posisi kameranya lebih tinggi daripada objek. Untuk teknik stop motion ini kita mengambil foto ya, bukan video. Kita usahakan kamera dan tripod itu tidak bergerak di posisi yang sama, oke. Setiap satu foto aku tinggal ubah watch face-nya. Di sini kan kita ngubah watch face-nya kan gampang kan, tinggal ditahan, nanti kita tinggal geser. Setiap satu foto kita rubah watch face-nya dan background-nya juga. Kalau di kamera kan ada settingan grid ya. Oh. Itu dibenerin lagi posisinya. Thank you. Grid ya, yang garis-garis itu. Nah, di situ kita bisa posisikan jam ini. Kita bisa posisikan di garis yang sama. Walaupun jamnya kita bergerak, tapi kita tahu harus posisikan di garis yang mana atau kotak yang mana gitu ya. Oke, setelah semua bahan udah kita rekam, sekarang kita ke proses editingnya. Kita lompat langsung ke aplikasi KineMaster. Let's go! Buka aplikasi KineMaster. Awal kita import dulu media, background, pilih warna hitam. Ini fungsinya agar video yang kita rekam tadi bisa dijadikan layer untuk di keyframe. Oke, kita panjangkan durasi background sesuai durasi yang kita perlu. Berikutnya kita pilih layer, media, import video-video yang kita rekam. 3 shot video aja ya, shot keempat nanti kita pisah. Untuk video pertama, kita cut dulu di bagian yang kita perlu dan posisikan ukuran. Begitu juga untuk video kedua, kita cut dan kita posisikan sesuai keperluan. Kalau kita rasa kurang zoom, tinggal kita rapikan aja sesuai kebutuhan ya. Untuk shot ketiga ini agak tricky, karena kita perlu animasikan menggunakan keyframe. Pilih layer dan tekan lambang kunci di sebelah kiri. Di bagian akhir layer kita kasih keyframe, tekan tanda tambah keyframe di kanan. Kita geser ke bagian pertama layer video, dan kita posisikan sesuai keinginan. Di sini aku animasikan layer video ini biar zoom out sambil muter atau rotate zoom out